Ya, emas kembali bergerak terbatas dan level tertingginya tertahan di level 2334, tapi level terbawah itu kurang lebih tertahan sedikit di atas 2320. Permasalahannya adalah kira-kira mau kemana nih Mas? Karena sampai saat ini saya tidak mendapatkan data ekonomi yang membuat perubahan suasana ataupun sentimen. Jadi sebetulnya apa yang terjadi kemarin terkait dengan pelemahan US dollar itu juga bukan di trigger ataupun dipicu oleh data ekonomi. So kita akan lihat terlebih dulu dari US Treasury Yield dan juga US dollar. Apakah ada kesempatan untuk terjadinya penurunan lebih lanjut atau memang secara teknis memang sudah saatnya dia kembali rebound. Oke, seperti yang terlihat di sini dan juga yang sudah pernah kita bahas beberapa hari yang lalu, bahwasanya area resisten diuji tapi kemudian agak diragukan juga untuk melanjutkan kenaikan di atas resistennya. Nah, posisi inilah yang membuat saya berpikir bahwa kondisi dari rising wedge sebetulnya masih tetap terbuka, sehingga kalau misalkan lihat dari candlestick kemarin, seharusnya memang kita akan dapatkan weak dollar. Artinya penurunan US dollar akan lebih lanjut, sehingga kemungkinan terjadi perubahan tren. Tapi apakah itu akan langsung terjadi atau tidak? Ingat yang kemarin di hari Jumat sempat saya sampaikan, ataupun di hari Senin, bahwasanya saya berharap akan terjadi penguatan US dollar sampai menjelang hari Rabu ataupun hari Kamis. Sementara di hari Jumatnya, kita akan berhadapkan dengan data PCE. Jadi kalau bisa lihat seperti ini, kelihatannya efek akhir bulan akan dimajukan satu hari ke depan, lalu kemudian data PCE akan menjadi penentu dari tren berikutnya. Artinya lagi teman-teman, kalau begitu kita akan dapat di sini adalah rintangan yang memungkinkan dia rebound ataupun retest kembali resisten, sehingga 1 atau 2 hari ke depan kita masih tetap harus waspada. Nah, satu sisi kalau misalkan kita perhatikan dari grafik H4-nya, posisinya juga memang kecenderungan lebih landai ataupun lebih lemah, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa penurunan ini masih tetap bertahan, dan ini adalah area yang sempat kita pertahankan ataupun kita bayangkan sebagai rectangle. Artinya dia masih dalam zona tengah, apapun itu bisa terjadi, yaitu kaitannya dengan kenaikan atau malah dia retest area support. Tapi saya tidak berharap bahwa penurunan ini akan berlanjut di bawah area supportnya. Melainkan yang saya pikirkan, nantinya dia akan rebound kembali, dan itu berarti kalau misalkan datanya tepat, artinya data ekonomi yang relatif lebih kuat, seperti data GDP di hari Kamis, atau mungkin kita dapatkan jobless claim yang agak relatif berkurang. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan lagi, di grafik US Treasury Yield-nya kelihatannya juga akan relatif sama ya. Pola pergerakannya relatif sideways, dan kita masih tetap dalam falling wedge, dan hati-hati. Ini berarti kalau saya tarik garis, kita bisa lihat ini adalah sebagai symmetrical triangle. Bentuknya jelas, high semakin kecil atau semakin rendah, low semakin tinggi. Sementara di bagian sudut, berarti dia semakin dekat dengan salah satu area potensial untuk break. Artinya lagi teman-teman, karena ini 50-50, antara dia tembus ke atas atau dia tembus ke bawah. Nah, tapi seperti biasa, kalau misalnya kita lihat dari datangnya arahnya adalah dari atas, maka kecenderungannya adalah untuk mengalami penurunan ataupun tekanan yang lebih lanjut. Nah, cuman masalahnya kita memang harus tunggu sampai data ekonomi, dan data ekonomi yang paling cepat ataupun paling dekat itulah nanti malam CB Consumer Confidence. Satu sisi kalau kita lihat dari daily-nya, ya saya tidak ragu kalau misalkan ini falling wedge, dan lagi-lagi apa yang kita bahas dalam 1 minggu terakhir benar adanya. Jadi so far dia masih tetap mengerucut di situ, dan kemudian dia tertahan dari zona resistennya, kemudian dia ditekan turun. Jadi kita asumsikan bahwa ada potensi untuk pelemahan ataupun ruang bagi US dollar menurun. Nah, ini berarti satu sisi itu akan berdampak positif untuk market emas. Tapi di sini kenyataannya adalah tadi pagi dia sempat mengalami penurunan, tapi lihatlah di sini arealnya tetap sideways dan kecenderungan tidak bergerak kemana-mana. Satu sisi yang saya agak khawatirkan adalah pergerakan tersebut kecenderungannya masih tetap mencari, ya katakanlah mungkin areal resisten, dan saya akan tandai bahwa resisten tersebut masih akan tetap bergelantungan di area 2334, 2336. Artinya, secara ringkas Anda bisa lakukan sell, tetap lakukan sell kalau dia tidak tembus 2336. Bagaimana kalau misalkan tembus 2336? Artinya kemungkinan ada kecenderungan untuk melanjutkan kenaikan. Hanya saja kali ini saya agak miris kalau misalkan ternyata nanti pun dia tembus 2336, kalaupun Anda lakukan switch strategi menjadi buy, saya hanya melihat peluang dia tertahan di 2342. Artinya cuma sekitar 4-6 poin saja. Sementara yang real yang kita asumsikan sebagai reversal bullish yang paling kuat adalah saat ditembus 2348, katakanlah mungkin 2350-an. Artinya lagi teman-teman, secara tidak langsung ini berarti menggambarkan areal sell yang paling kuat. Kemungkinan kita akan lihat di 2336 ataupun 2340 dengan asumsi bahwa itu masih tetap jadi areal supply yang cukup kuat.
dan itu berarti ada potensi untuk tertekan. Bagaimana dengan nasib dari falling ataupun ya, ini adalah bearish flag ya. Bearish flag yang seminggu sempat tembus, kita asumsikan ini fails ya, karena dia juga kecenderungannya kembali ke dalam zona flag. Artinya tidak kecenderungan untuk penembusan ini dianggap gagal total. Nah, jadi kita tetap harus melihat dari posisi resisten. Yang pertama adalah 2330, 2334, atau yang kedua adalah 2336. Yang agak riskan, tentunya jangan sampai Anda switch strategi menjadi buy begitu tembus 2336. Anda hanya akan ideal untuk melakukan switch strategi menjadi buy kalau betul-betul tembus 61,8%, dan kebetulan itu adalah 2348. Hal ini juga ditunjukkan dalam grafik daily, yang sebetulnya kalau kita bilang kemarin dianggap naik, ini kelihatannya naiknya juga tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena ingat, patokannya adalah long black candle atau bearish candle. Real body 50%-nya itu adalah area yang kemarin diuji, tapi juga tidak nyaman di situ dan dia ditutup sepertiganya, teman-teman. Artinya tidak menyentuh 50% real body, jadi sehingga dalam hal ini saya masih berkepandangan dengan kondisi bearish engulfing sebelumnya. Jadi, apakah dia akan turun atau masih bisa kembali naik? Saya ragukan untuk kenaikan tersebut. Tapi let's see, kalau misalkan dia hari ini bisa tembus 2348, maka tren secara keseluruhan berubah dan kembali ke dalam tahapan bullish. Tapi kalau misalkan kembali dia tutup di bawah 2325, maka kemungkinan 1 atau 2 hari ke depan kita akan kembali melihat 2306 atau bahkan di bawah 2300. Nah, Anda bisa pertahankan sell terlebih dulu. So far masih tetap berlaku persis dengan apa yang terjadi ataupun yang disarankan tadi pagi. Pound sterling kondisinya agak sedikit membingungkan, tapi coba lihat di sini. Kondisinya apakah dia resmi tembus? Menurut saya ini kondisinya masih tetap menggantung dan kita masih anggap dia masih rentan untuk berbalik turun ya. Jadi dalam hal ini berarti saya asumsikan support resisten masih tetap kuat dan kemudian dia akan kembali turun ke 1.2650. Masalahnya adalah apakah dia akan turun di bawah 1.2600. Ini yang masih tetap harus ditunggu. Tapi kalau kita perhatikan dari grafik daily, meskipun dia ditutup dengan bullish, Anda bisa perhatikan di sini teman-teman, kondisinya adalah tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi saya asumsikan kenaikan ini hanya bersifat sementara. Yang saya khawatirkan adalah kondisi sebaliknya. Justru dia akan kembali mengalami tekan turun. So, saran saya, trading untuk secara bijak di pound sterling karena secara keseluruhan range area hanya relatif tipis, sekitar 30-60 poin. Jadi kalaupun Anda sudah lakukan buy, TP1 saja sudah cukup, tidak usah sampai ke TP2. Kemudian Anda waspada, exit terlebih dulu, lalu wait and see sampai memastikan diri apakah resisten ini, terutama 1.2740, tembus apa tidak. Kalau tidak tembus, Anda kembali lakukan sell. Dan di grafik 4 nampak seperti demikian. Kalaupun misalkan terjadi penembusan, saya asumsikan dia akan tertahan di sini teman-teman. Dan ini akan agak merepotkan terkait dengan bullishnya. Jadi beberapa hari terakhir ini memang kondisinya agak kecenderungan riskannya untuk dalam potensi penurunan. Ingat, kunci utamanya adalah di grafik weekly kemarin kita sudah lihat bersama posisinya adalah dia tertahan di MA200 kemudian menguji MA50. Walaupun sebetulnya ini juga masih diragukan ya, tapi cukup rawan. Kalau sampai dia tembus berarti kita akan lihat penurunan jauh lebih kuat. Jadi selama tidak terjadi penurunan di bawah MA50, inilah yang membuat kenapa pound sterling kecenderungannya tertahan lebih lanjut. Oke, bukan berarti bullish ya, tapi bullish ini relatif menurut saya adalah bersifat sementara. Karena memang dari segi data ekonomi juga tidak terlalu bagus dan juga kita masih tetap tunggu data GDP dari Inggris. Nah, sementara untuk crude oil, kalau perhatikan di sini arealnya juga relatif tidak bergerak banyak. Anda bayangkan dia dalam bentuk rectangle, kemudian tertahan dan sekarang sedang mencoba untuk menguji 61,8% Fibonacci expansion. Tapi masalahnya gagal tembus. Jadi kalau misalkan seperti ini, mungkin kita akan lihat retest lagi 80.20-an dan tidak diharapkan tembus tentunya, karena nantinya kalau kita lihat seperti ini, keseluruhannya adalah bullish rectangle. Jadi nantinya suatu waktu dia akan tembus pertahanan 81.96 atau 8200, kemudian untuk melanjutkan ke Fibonacci expansion selanjutnya di area 84.60. Well, untuk 84 sendiri, saya agak ragu kalau bisa terjadi untuk hari ini. Tapi let's see, kalau misalkan bullish rectangle-nya confirm, maka level 84 sangat memungkinkan, sangat potensial. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau sampai dia tembus di bawah garis support trendline 79.30, maka lupakan tentang bullish rectangle, maka kemungkinan dia akan cenderung turun ke level 77 atau bahkan 7800. Dilihat dari grafik daily-nya, ini kecenderungannya membatalkan atau membuyarkan kondisi yang terjadi atau yang terbuka dari kemarin, yaitu terkait dengan
knuckle cover. Jadi kalau misalnya lihat seperti ini, dua candle terakhir justru malah kecenderungannya bullish engulfing. Nah, masalahnya adalah kalau kita kaitkan dengan ini resisten, maka ini bukan bullish engulfing yang untuk mendorong kenaikan, melainkan last engulfing top, yang artinya siap-siap rejection dari zona resisten yang membuat dia akan mulai penurunan. Oleh sebab itu, kalaupun saya suggest untuk lakukan buy oil untuk hari ini, kecenderungan adalah menanti potensi koreksi terlebih dulu dan setidaknya jangan sampai turun di bawah level 79 tadi. Jadi kalaupun melakukan buy, better area 80.00 ataupun 80.50 atau memastikan betul-betul tembus level tertinggi kemarin 82.00 atau 82.20. Selama itu tidak terjadi, ya maka kemungkinan dia akan terjadi penurunan. Itulah yang terlihat dari grafik daily, termasuk juga mencerminkan pergerakan di grafik H4.